Ustadz pernah ketemu nggak sama dia? Enggak, belum lah, beda zaman. Jadi Nanti ketemu insya Allah. Jadi atas dasar apa Ustadz percaya kepada Nabi Muhammad? Atas dasar apa? Ya, Ya jelas atas dasar yang beliau tinggalkan. Mukjizatnya sampai hari ini terasa dan dapat saya pegang. mukjizat. Apa itu? Al-Quran saya. Nih, Al-Quran ini ya, yang diwahyukan kepada Nabi saya, ini dikatakan tidak dapat diubah oleh manusia. Terbukti sampai sekarang. Gak ada manusia sehebat apapun dia dapat mengubah Al-Quran. Makanya saya percaya dengan dia. Gak mungkin dia bohong. Enggak Ustadz. Gitu. Kalau yang di buku itu cuman hanya sebatas tulisan, betul kan? Betul kan? Itu hanya sebatas tulisan yang di Al-Quran. Bukan sebatas tulisan Al-Quran itu. Al-Quran itu mengandung makna, hukum, aturan-aturan, dan Al-Quran itu adalah firman Tuhan, bukan sebatas tulisan. Memang betul itu memang firman Tuhan, tapi itu kan hanya tulisan. Tadi kan udah aku bilang. Jadi kita ini sharing secara logika, ya kan? Baik. Jadi yang Makanya tadi karena Al-Quran saya masih di tangan saya dan terbukti ya, terbukti yang dibawa Nabi Muhammad itu sampai sekarang terjaga, makanya saya percaya kepada beliau. Nah, sekarang saya mau balik tanya samamu. Aku masih Kalau belum saya siap. kan ukurannya seperti itu. Aku pun belum siap. Saya masalahnya mau menanyakan, kamu percaya Yesus itu dari apanya? Dari mujizat-mujizat yang telah ditinggalkan dia. Apakah kamu lihat? Aku nggak pernah lihat. Nah, kalau nggak pernah lihat, lalu dari segi apa Anda bisa mempercayainya? Dari Alkitab, bahwasanya Alkitab. Yesus telah menyembuhkan orang lumpuh. Alkitab itu kan kata Anda sekedar tulisan. Iya, Ya. Nah, tulisannya itu apakah diverifikasi oleh Yesus? iya. Bukan dia yang sendiri. Sejak kapan? Tapi dia telah menyuruh orang-orang kepercayaan dia. Sejak kapan? Seperti itu, di mana ada seperti itu? Nah, jadi gini, nanti aku mau menjawab pertanyaan Ustaz. Tapi pertanyaan aku tadi dulu, dijelaskan dulu. Apanya? Tadi kan ku tanya. Ya, tadi kan Ustaz ngomong, aku percaya sama Nabi Muhammad itu atas mujizat-mujizat yang telah ditinggalkan dia. Mujizatnya itu contohnya kayak mana? Ini Al-Quran tidak dapat manusia mengubah satu huruf pun. Manusia tidak bisa mengubah satu huruf pun. Iya, Itu bukan mukjizat Nabi Muhammad tuh. bukan mujizat. Kalau itu bukan mukjizat, buktikan ada yang bisa merubah Quran. Ayo, silakan sama saya sini. Jangan dibilang nggak ada satu orang pun. Ibaratnya contoh ini, satu orang pun. Ya. Kayak mana dengan orang yang lain agama dengan Ustadz? Terserah, mau seluruh manusia berkumpul sama jin, sama iblis, bikin kayak mukjizat Nabi Muhammad Al-Quran, udah ditantang juga, nggak ada yang bisa. Ayo, nggak akan ada yang bisa. Ini ya, saya bukannya ngejek ya, cuman penasaran, pengen tahu. Apa? Nah, ini kan kalian kalau doa bikin pakai corong tinggi-tinggi itu untuk apa? Nah, itu pertanyaan lain lagi. Sekarang Anda jelaskan dulu pertanyaan dari saya, coba. Udahlah. Iya, kabur. Turun sendiri dia. Iya. Ditanya balik langsung kabur dia. Kacau. Iya kan ya teman-teman. Gimana saya mempercayai Nabi Muhammad? Saya percaya karena apa? Buktinya depan mata saya. Al-Quran itu tidak dapat diubah oleh satu manusia pun. Berkumpul seluruh manusia beserta jin sama iblis, bikin kayak Al-Quran gak bakalan ada yang bisa. Itu tuh salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Kan gitu.
Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Islam Kristen, Bang. Kristen, Pak. Nah, silakan open cam dulu. Nah, suruh open cam malah hilang. Ah, kacau kau ini. Ntar antri ya, antusias banget ya teman-teman. Qadarullah, alhamdulillah sudah 11.000 aja penonton saya. Tepuk tangan buat 11.000 orang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, silakan dibuka dulu kameranya, Bang. Islam atau Kristen? Ya, tunggu ya. Anda Islam atau Kristen? Kristen. Silakan dibuka dulu kameranya, Bang. Iya ya. Waduh, Ustaz. Bisa buka ini. Sabar ya. Gak apa-apa, kita ini selalu sabar. Sabar. Iya. Oke. Oh, Ini saya bertanya duluan atau abang mau nanya duluan nih? Aku bukan yang bertanya. Oh, kasih tahu aku dulu pendapat kayak mana merubah perbuatan. Oh, apalah ya, singkatkan aja lah ya, singkat ya. Contoh ya, Noise Kalau- di tempat Anda itu bunyi TV atau apa itu? apanya itu handphone anak-anak ribut ya. Oh ya, bisa menjauh sedikit dulu, Pak. Soalnya noise-nya masuk masalahnya. Nah, udah bisa Ya, bisa. gimana? Kayak gini, aku ini orang nelayan gitu. Jadi kalau pergi aku ke nelayan kan meminta kita sama orang yang berkuasa gitu ya kan. Terus? Nah, jadi kalau pergi aku nelayan mau nangkap ikan, teruslah aku meminta sama Ustadz mendoakan kapalku itu supaya bisa aku ke nelayan mengelimui bot itu kayak gitu lah ya kan. Nggak pernah ke pendeta. Kenapa kayak gitu? Begitu Ustadz. Maksudnya gimana, Pak? Saya kurang ngerti pertanyaannya. Iya. Nggak ngerti ya. Kayak gini. Kalau mau berusaha kita, ada yang bermohon berdoa katanya sama Tuhan gitu. Nah, jadi aku kan mau berusaha. Udah berdoa aku sama Tuhan. Tapi kalau turun kapalnya nanti, tolong dipanggil Ustadz supaya didoakan lagi pula katanya. Lah, terus? Itunya. Jadi memang kami laksanakan juga begitu. Kupasang doaku, kupanggil Ustadz didoakan juga kapal ini supaya berrezeki. Dilanjutilah semua itu yang kami kerjakan itu. Mudah-mudahan memang berhasil begitu. Saya Kristen, Itu namanya Ustadz Islam. namanya ikhtiar itu, Pak. Oh. Nah, Ada dalam Berarti- Islam memang boleh. ya, aku kan Kristen. Punya kapalku itu Islam. Iya. Aku yang membawanya, aku membawa kapal kan, tapi punya Islam. Jadi begitulah. Iya. Kalau kita turunkan itu kapal itu, kita doakan dulu sama Ustadz kita ambil kita suruh dulu anak yatim naik ke kapal,
Baru siap itu turun dia, dikasihlah pula uang sedikit karena yatim itu kalau sudah siap berdoa begitu Ustaz. Jadi berdoalah Ustaz itu di dalam kapal itu, turunlah kapal itu ke laut. Ya aku pun berdoalah pula aku di dalam hatiku kepada yang berkuasa. Kubawalah armada ini menangkap ikan. Berhasil memang. Kemana itu? Halo? Bisa satu apa ya kayak itunya. Berarti Iya. berlawanan, ya kan Ustaz, kan nggak berlawanan ya kan? Gini Pak, jadi Anda yang Kristen ya, Anda Kristen berdoa menurut kepercayaan Anda. Tadi kan yang Ya. Islam pemiliknya berdoa menurut kepercayaan Islam. Ya, di dalam kami berdoa itu diwakilkan oleh Ustadz tadi, ya kapal itu supaya berhasil dan selamat, dia meminta kepada Allah, kan kayak gitu. Iya, betul, Meminta kepada Tuhannya umat Islam. Jadi kapal itu Anda bawa dan Anda juga berdoa kepada Anda yang percayai, kan kayak gitu. Iya, Itu enggak amin, masalah, iya. Pak. Masalahnya muamalah yang kayak gitu. Iya. Enggak apa-apa itu. Jadi sudah aku bawa itu kapal itu sudah ada 3 tahun, berhasil memang mudah-mudahan bos. Iya, jadi itu hanya wasilah Ustadznya, hanya perantaraan. Sebenarnya Tuhan juga yang menjalankan melalui Anda kan gitu ya, melalui Anda yang memberi rezeki gitu loh Pak. Iya. Tapi itulah ya. Ada satu lagi yang paling yang kupikirkan sekarang, yang kupikirkan kan. Pernah waktunya itu Apa tuh? pulang aku enggak berikan, ada berosok sedikit, ya kan? Tapi disuruh juga kupanggil ustadz yang menurunkan itu. Didoakan lagi, dibersihkan lagi, ada apanya, bersihkan air, tapi nggak tahu aku ustadz air apa ya kan? Dicucinya lah kayak gini keliling, siap itu didoakannya lah kan, doakannya siap itu, barulah dibilangnya sama aku, kayak mananya ustadz, ku bilang itu dikotori orangnya itu kapalnya, itu makanya kurang rezeki katanya. Gitu. Ya. Tapi kalau cobalah dulu berangkat pula, kata berangkat. Betul, memang betul. Iya. Bapaknya curhat ya. Berarti betul-betul ada yang mengotori kan gitu. Jadi siap-siap itu, kenapa enggak pendeta aku panggil itu sama juga nya begitu kan? Tapi Kenapa enggak pendeta ya? Tanya dulu ke pendeta ya Pak ya, tanya dulu ke pendeta. Tanya aja dulu ke pendeta ya. Kenapa bukan pendeta ya gitu? Tapi jangan turunkan aku dulu ya. Jangan lu turunkan aku dulu ya. Itulah kan. Ngapain lagi? Terus? Jadi takut aku memanggilnya, tapi lolosnya, apanya, bisanya. Jadi untuk apa dipanggil itu lagi kan Ustaz kan? Enggak apa-apa Pak. Mungkin Anda ada tertarik sama Islam. Oh, memang tertarik. Kalau tertarik masuk ke agama Islam, tertariknya aku ke situ. Tapi tertarik untuk berteman begitu. Tapi kalau begitulah. Berteman aku terus. Berteman terus aku sama umat Islam. Di dalam kapal pun, membawa kapal, ustadznya yang punya
haji yang punya, aku Kristen, begitu. Kalau jumpa hari raya dikasih nasi yang punya, begitu. Jadi bertemanya aku sama, tapi tertariknya aku sama umat Islam, begitulah. Tapi berteman lah, begitu, Ustadz. Oke. Bapak. Gini, Nggak salah itu kan? Itu nggak salah ya, nggak Ya. salah. Teruskan aja Pak, muamalah itu namanya. Kerjasama dengan beda agama itu diperbolehkan gitu. Agama apapun boleh Kak, diperbolehkan untuk mencari nafkah itu. Jadi seperti itu, nggak ada masalah itu Pak. Oke. Nah, jadi terima kasihlah Ustadz dulu kalau begitu. Sudah tahu saya. Berarti tidak ada salah begitu kan? Nggak ada salah. Dong terima kasih ya Ustadz ya. Oke ya Pak ya, saya izin gantikan Bapak dulu sama Kristen yang antri ya. Tapi doakan abang, doakan dulu Bapak ke sana juga ya mengambil ikannya ya. Pak, ya. Iya. Semoga ya Pak ya, kapal yang Bapak bawa itu selalu berhasil menangkap ikannya banyak, ya rezekinya banyak gitu ya Pak ya. Tapi bisa ya, tapi bisanya aku kenalan sama Bapak Ustadz dulu. Orang mananya Bapak Ustadz? Saya Kalimantan Selatan Pak. Saya ini Pak dari Barus, kota tertua. Sumatera ya. Ya Sumatera, kota tertua. Aku marga Simanulang. Oke. Salam kenal ya buat Iya. Bapak ya. Lanjutkan aja Salam. Pak, kerjasama yang bagus ya. Oke. Oke Pak. Terima kasih. Sama-sama saya izin gantikan Bapak sama yang antri ya. Ya, turun aku ya. Oke. Selamat malam Pak. Selamat malam. Iya, bapaknya curhat. Kirain apa tadi ya teman-teman? Curhat bapaknya. Nggak apa-apa lah ya. Beliau maksudnya itu nanya, salahkah jika Islam kerjasama dengan Kristen? Itu maksudnya. Nggak ada masalah. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Bang. Islam atau Kristen? Kristen. Silakan dibuka dulu kameranya Bang. Iya, iya. Halo, Oke. Selamat malam Yusuf. Selamat malam. Malam. Iya. Iya. Mungkin Abang mau bertanya atau mau ditanya nih? Ini cuma mau bertanya aja. Itu ada Apa temanya Alkitab menyuruh jadi Islam. Oh iya. Di mana dalilnya itu, Pak? Coba kita buka ya. Anda di situ ada Alkitab nggak? Ada? Coba buka Nehemia 8 nomor 6. Bacain Bang ya. Enggak, dari situ aja baca, Bang. Enggak, Abang aja yang baca dari kitab Abang tuh. Enggak, buka dari situ aja, Bang. Kan bisa ditunjuk di layar Simon. Baik. Baik. Sekarang kalau mau saya yang buka nggak apa-apa. Saya tunjukkan ke layar ya. Nehemia 8. Nih. Baik Bang ya. Mari kita baca sama-sama. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar. Dan semua orang menyambut dengan amin amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bang, kira-kira ini ritual siapa Bang?
ritual Nggak tahu. Ezra ini? Ritualnya nggak Anda perlu tahu Bang, ini adalah ritual umat Islam dalam melaksanakan sholat. Jadi, Ya, kata menyuruh Bang itu. ya, jadi ya para nabi terdahulu itu ya dia sudah melakukan ritual cara menyembah Tuhan yang benar itu dengan sujud ke tanah. Maka dari itu semua para nabi itu mereka berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Kesannya apa? Kesannya artinya tirulah apa yang mereka ajarkan, ya. Bagaimana yang mereka ajarkan para nabi terdahulu di kitab Anda, lalu siapa yang melaksanakan? Kita lihat aja agama yang mana yang melaksanakan. Ternyata agama Islam. Makanya ya para nabi itu menyuruh untuk berislam. Ya, kata menyuruh itu nggak ada tadi nampak Bang. Kata menyuruh nggak ada. Cuma Ya, cara memang berdoanya nggak. aja tadi. Iya, memang nggak ada langsung perintah enggak. Ini kan sebuah pernyataan. Jadi pernyataan menyuruh jadi Islam yang seperti apa? Oh, ternyata melalui ritualnya, secara kontekstual, bukan secara tekstual. Paham? Soalnya Kristen juga bisa berdoa begitu Bang. Bisa juga berdoa demikian. Yesus juga Tunjukkan berdoa. sama kami. Ya, tunjukkan Kristen adakah seperti para nabi itu, Ezra, yang mana dia mengangkat tangan sambil kayak gini, Allahu Akbar, kata mereka. Ada nggak di gereja kayak gitu? Habis itu mereka Allahu Akbar, habis itu mukanya sujud Yang ke tanah. apa itu? Menyuruh itu. Alkitab menyuruh. Ada Bang. Ya itu. Alkitab menyuruh jadi Islam itu melalui ritual yang dilakukan oleh para nabi. Itu kan Mana? ritual. Itu Iya. kan cuma ritualnya aja itu. Ada nggak? Bukan Ada dijadi nggak Islam. Ada nggak para nabi mengajarkan dulu itu joget-joget bermusik gitu, ada nggak? Ada. Di Kristen ada itu Siapa? tertulis. Sambut dengan Siapa? musik. Siapa? Nabi yang mengajarkan cara Begitu menyembah dulu. Tuhan itu joget-joget bermusik. Coba bukan tunjukkan seperti sama itu. saya ayatnya. Cuma sambut. Iya, masa para nabi menyuruh menyembah Tuhan caranya joget-joget, goyang-goyang gitu, menari bukan- gitu ya, bukan- menyanyi gitu. Bukan seperti itu. Sambutlah dia. Terus musik. Kitab. Nanti aku cari Pak Yusuf biar lebih detail. iya, cari aja kalaunya di mana perintah para nabi berjoget-joget seperti di gereja tuh di mana itu? Siapa ngajarin? Itu yang perlu Anda kaji, Bang. Para nabi itu dulu-dulunya mereka sudah menyembah Tuhan semesta alam ini. Maka kita ikuti bagaimana cara mereka menyembah Tuhan. Sebenarnya bukan cuma Ezra, Bang, yang seperti itu. Abraham juga, Musa juga, Daud juga, terus Ezra, terus Yesus pun juga sujud dahinya ke tanah. Dalam Matius 26 nomor 39. Waktu di Taman Getsemani, betul nggak? Enggak, ini itu jadi Islam. Cuman itu aja. Apanya? Apanya?
nggak ada tertulis di Alkitab menyuruh. Memang enggak, bukan tulisan tekstual, sudah dibilang. Anda mencari kosakatanya menyuruh jadi jadi Islam temanya Alkitab. kurang- Bukan. Ini adalah Alkitab menyuruh jadi Islam dari segi apa? Dari segi Kalau menyuruh kontekstual itu udah ajaran para tertulis nabi. jadi. Gak nyampe rupanya otaknya teman-teman. Gak nyampe. Ngadat-ngadat bang ente itu. Ngelek ya? Ngelek dia ya teman-teman? Iya, lelet. Ngelek dia ya? Heeh. Ngelek aku Pak Yusuf, ngelek. Iya, jaringannya kurang bagus kayaknya. Iya. Udah? Bang, benerin dulu bang jaringan abang, susah banget bang. Benerin dulu ya. Nyangkut itu jaringannya, nyangkut di pohon. Ngelek-ngelek, iya ngelek-ngelek. Masuk kan ya? Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam. Silakan dibuka dulu kameranya, Bang. Udah dibuka, udah nampak? Udah nampak? Iya. Udah. Anda mau Udah. nanya atau mau ditanya nih? Alkitab menyuruh jadi Islam. Ini gimana ceritanya nih? Oh iya. Ada praktek sholat di kitab Anda. Ada praktik sholat. Di mana itu? Iya. Di mana itu? Coba Anda buka. Anda buka Aja. Nehemia 8 nomor 6. Iya, buka aja. Biar saya apain nanti. Buka aja. Nih. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin amin. Sambil mengangkat tangan, kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Iya. Tuh, Mantap. ritual siapa tuh? Ritual siapa yang mengatakan angkat tangan Allahu Akbar? Lalu amin, amin. Kalau Habis itu Allahu sujud Akbar, ke tanah. kalau Allahu Akbar itu ritual Islam. Bilang Allahu Akbar. Ya, Tetapi kalau di dalam sini Kristen nggak ada. dituliskan, Pak, Allahu Akbar itu apa artinya? Tahu nggak? Itu apa artinya? Tahu nggak? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Baik. Makanya, nih, ini apa nih? Allah Iya. Tapi kan penulisan yang Maha. Tapi kan penulisan kan beda. Kalau Allahu Akbar itu kan nggak pakai a akhirannya dengan h dekatannya. Jadi kan Allah. Ya, Dia kan pakai namanya O. beda bahasa. Itu kan akhirannya. Namanya beda bahasa. Udah dibilang beda bahasa. Bahasa Nabi Ezra lah. Bahasa Semetik. Bukannya bahasa Indonesia Nabi Ezra Kan itu. beda bahasa, Gimana Sarah. sih? Bukan. Masa Nabi Ezra pakai bahasa Indonesia? Bukan begitu cara. Kalau bahasa Semetik itu bukan begitu. Makanya kalau Allah Maha Besar itu, Allahu Akbar itu bahasanya orang Islam. Tetapi kalau untuk Kristen nggak ada dibilang Allah. Makanya umat Kristen tidak memakai kata Allah, kata Allah. Karena nggak ada di situ akhiran. Allah itu nggak ada. Situ. Salah, Allah itu nggak Ada ada. itu Dari tadi, mana mengambil kata Allah itu? Itu tadi kan ada tulisannya di Alkitab. Kita kan mengikuti kata Alkitab Di tadi. mana Anda mengambil kata Allah?
Nggak ada Allah itu Tadi kan bahasa dibuka apapun nih. di muka bumi ini. Enggak, itu kan tadi kan kata tadi di Nehemia 8 ayat 6, Allah Maha Besar, ya kan? Ya Allah Ah, Maha tadi- Besar, Allahu Akbar. Iya. Makanya saya bilang, kalau Ah. di Kristen nggak mengenal kata Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Di Kristen itu Allah Maha Besar, sesuai dengan firman Tuhan itu. Nggak ada Allah itu Jadi apa? Allah itu dari mana? Bukan Allah masalah itu dari itu. mana? Bahasa apa? Ngambil apa? Ngambil dari bahasa mana Allah itu? Dari Semitik, Arab dan Yahudi Kristen. Ya, kalau Allah itu. Arab berarti Allah bacanya. Bukan Allah. Kalau ngambilnya dari Arab berarti Allah bacanya. Bukan Allah. Bukan. Kata Allah itu ketika ada Nabi Muhammad. Aduh, kok bisa belajar bahasa, Bang? Bisa nggak? Sekarang gini, sekarang orang Kristen itu tidak mengenal kata ini bentar, Allah. bentar. Ini saya tuliskan buat kamu nih, biar kamu pinter. Ya, Hmm. ini orang baca apa di Inggris? Inggris. Itu one itu. One itu. One. Ini gimana orang baca di Inggris? Ya one lah. Karena ini Bacanya one. bahasa Inggris nih. Nggak ada one, Iya, one. orang Inggris baca one. Nggak ada. Ini bacanya apa? One. Kan one bacanya kan? Tulisannya one. Nggak ada. Ini orang Inggris, ya bahasa Inggris membaca one. What? Oke. Mana what? Kok bisa what? Oh, sekolah dulu dah kalau kayak gitu. Ya. Berarti Anda kalaunya Anda mau mendebat saya tentang masalah bahasa, sekolah dulu dah ya. Berarti Anda nggak memahami gramatika bahasa rupanya. Di Kristen itu tidak mengenal kata Allah. Di Kristen itu mengenal kata Allah. Nah, Ngambil dari jadi mana Allah penyebut- itu? Allah itu Itu ngambil dari dulu mana? dari orang Semitik, yaitu Arab, Kristen, Yahudi. Berarti Ada Allah bukan Allah. Di mana-mana ada bahasa Semitik, bahasa Arab, Allah. Nggak ada Allah bahasa Arab, yang ada Allah. Kalau ngambilnya di Arab, kata Anda ya, maka bacanya Allah bukan Allah. Aduh. Tuh Pak. Sampai muak penonton jadinya. Ya, Anda nggak tahu masalahnya. Belajar dulu Pak. Gini, Anda lebih baik belajar bahasa dulu ya. Kalaunya sesuatu yang diambil contoh tadi, ya nih saya kasih tahu ya. Contoh kata one, ya. Ini orang Inggris membaca one. Orang Indonesia juga membaca one, bukan one. Oke? Maka ketika ada di Arab Saudi kosakata Allah, ya. Orang Arab Saudi membacanya Allah. Maka kita membaca di Indonesia juga Allah, bukan Allah. Bukan. Ya, sama seperti one tadi. Di Inggris orang nyebutnya won, di Indonesia juga won. Ah gitu. Sama dengan Allah ini. Di Arab orang nyebut Allah. Di Indonesia juga orang nyebut Allah. Nggak ada Allah. Jadi dari bahasa mana Allah itu? Kan saya bilang tadi, itu bahasa kata Allah itu dari Arab, Kristen, dan Yahudi. Bahasa Yahudi itu Iya, bahasa makanya saya kasih tahu sama Anda kalau dari Arab bacanya Allah, bukan Allah. Tapi orang Kristen tidak mengenal Allah. Kan saya bilang Nggak orang ada tidak Kristen di mengenal Arab. Allah, kata Allah. Kristen nggak ada di Arab, nggak ada di Arab Kristen itu. Siapa bilang nggak ada? Siapa bilang Kristen nggak ada di Arab? Mana jejak Kristen di Arab? Itu orang Iran, Irak, Palestina, Turki, itu adalah dulu sejarahnya orang Kristen. Itu apanya pemberitaan Paulus. Nah, itu pemberitaan Paulus itu. Yang namanya Kristen itu dari Yunani.
Kalaunya ke arah Arab Saudi, ya ke Syria itu namanya Nasrani, enggak Kristen. Itu kan Nasrani itu kan itu bahasa Arab. Kata Nasrani itu kan berasal dari Beda bahasa pula. Arab. Nasrani dengan Kristen beda. Orang Arab menyebut atau orang Islam Kristen itu Nasrani, tetapi sebenarnya kami Beda. tidak mengakui. Nasrani dengan Kristen beda. Saya tanya, Kristen itu apa artinya? Kristen itu apa Pembangkang artinya? Yesus. Kok pembangkang? Memang Orang pembangkang Yesus. pengikut Kristus, tetapi orang Arab mengatakan pengikut Kristus Nasrani. Makanya sebenarnya kata Nasrani bukan Kristen. Ini ada. Makanya kata Nasrani Nasrani bukan itu Kristen. makanya kata Nasrani itu tidak tepat digunakan bagi orang Kristen. Karena orang Nasrani bukan Kristen memang. bukan itu kan penyebutan kata Arab itu Nasrani, bahasa Arab Nasrani. Tetapi arti Kristen itu arti Nasrani makanya tidak ada Kristen di Arab, adanya Nasrani. Gini loh. Makanya ya kan sebenarnya itu kata Nasrani itu tidak cocok digunakan untuk orang Kristen. Karena Ya Kristen memang itu beda. karena arti kata Kristen itu pengikut Kristus. Makanya orang Iya, Arab Kristen pengikut Kristus. Oke. makanya gini dengar. Makanya orang Arab menyebutnya Nasrani, artinya pengikut Kristus. Itu bahasa dari Arab. Nasrani yang di Arab sana bukan Kristen. Paham? Beda. Nasrani itu mereka wajib sunat. 10 hukum Taurat Musa mereka Itu lakukan. beda. Anda melakukan nggak? Terus yang Itu ketiga, Yahudi. Nasrani itu ahli kitab. Ya ahli kitab. Mereka itu, ya Nasrani nih, khususnya di Bani Najran. Nasrani itu mereka ahli kitab. Mereka memakai Itu kitab Nabi Musa, keturunan Bani Israel. Kau apa? Menurut versi Al-Quran. Bukan versi Al-Quran. Jadi Nasrani dengan Kristen itu beda jauh. Kok beda? Apanya beda? Makanya saya pertanyakan sama Anda, sejak kapan Kristen ada di Arab? Yang ada itu di sana Nasrani, bukan Kan saya Kristen. bilang, Nasrani itu bahasa dari Arab, artinya Nasrani. Makanya kalau kita melihat sejarah, orang-orang pengikut Kristus, orang Nasrani Arab, Nasrani apa? dengar, Nasrani orang- apa sih artinya? dengar dulu. Orang-orang pengikut Saya mau Kristus. tanya Anda dulu. Dengar dulu. Nasrani apa artinya? Dengar dulu. Jadi Saya tanya dulu. Nasrani itu apa artinya? dengar dulu, itu artinya pengikut Kristus, itu orang Arab menyebutnya itu. Ngaco kau. Pak, kalau Anda nggak paham dan nggak ngerti gramatika bahasa dan tidak menguasai bahasa, lebih baik gak usah ngomong, Pak. Ya. Bikin malu gitu. Nasrani pengikut Kristus. Heran saya, artinya pengikut Dengar dulu, Kristus dengar. Nasrani. Orang-orang Arab menyebutnya itu Aduh. Nasrani. Artinya Aduh, pengikut aduh. Kristus. Nasrani Pengikut Kristus. itu bukan pengikut Kristus, artinya bukan. Jadi apa artinya apa artinya? Nasrani itu dalam bahasa Arab Nasoro, ya, yang artinya penolong. Hmm. Hmm. Apanya pengikut Kristus apa? Makanya udah dibilang Nasrani dengan Kristen beda. Itu tidak ada bedanya itu. Orang Islam menyebutkan itu Nasrani. Tidak cocok dikatakan Banyak belajar dulu lah, Pak. Anda banyak kata baca pengikut dulu gitu. Kristus Banyak belajar itu dulu. cocok disandangkan kepada orang Nasrani dibilang. Itu kan bahasa Anda Arab. banyak belajar aja dulu. Nggak usah ngotot sama saya, dikasih yang benar malah ngotot gitu. Anda bilang. Jadi banyak belajar aja dulu, Pak. Beda. Banyak belajar dulu, atau Anda nanti baca ya, silahkan ketik Google aja perbedaan Nasrani dengan Kristen. Kayak gitu ya. Habis nih, Nah, habis kita turun balik nih. ke-
Ketik di Google perbedaan Nasrani dengan Kristen. Jadi nggak pernah ada Kristen di Arab itu. Kok nggak ada? Penyebutannya itu, penyebutan bagi orang Kristen disebut Nasrani. Nasrani bukan Kristen. Loh. Nasrani itu keturunan Yakub. Itu orang Yahudi. Nasrani itu orang Yahudi keturunan Yakub. Ahli kitab. Anda siapa? Pengikut Kristus. Makanya makanya Anda, saya sarankan ya banyak belajar dulu, Anda banyak baca. Habis ini setelah Anda turun nanti buka di Google beda Nasrani dengan Kristen ya. Belajar dulu dah Pak. Belum bisa. Oke? Baru cuma saya bilang, baru Anda yang bilang Nasrani itu sama Kristus itu beda. Oke lah ya. Thank you. Habis ini searchingnya belajar di Google, silakan aja ya. Silakan belajar di Google. Heran saya, apa beda Nasrani teman-teman dengan Kristen? Ya, beda Nasrani dengan Kristen. Nasrani itu keturunan dari Bani Yakub, ya, dari Bani Israel. Mereka ya teman-teman memakai hukum Taurat. Mereka juga mewajibkan sunat. Itu Nasrani. Kristen? Terus Nasrani babi haram. Babi haram di Nasrani. Kristen? Babi. Jangankan babi 1 ekor, sampai buntutnya aja, sampai biji jakarnya babi, habis dengan Kristen itu. Iya. Biji jakar babi pun habis dengan Kristen. Alih-alih mau mengharamkan babi. Kalau Nasrani mengharamkan babi. Terus ya teman-teman semuanya, Nasrani itu wajib sunat mereka. Kristen mana ada nggak pakai helm. Ada yang sunat alasan kesehatan ya. Alasan kesehatan. Kristen nggak pakai helm, ada kuluknya. Mau disamakan dengan Nasrani, orang Nasrani pun ogah. Ya. Makanya belajar dulu gitu. Aduh, nggak pernah ada Kristen di Arab. Dari mana ada Kristen di Arab? Halo, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turun aja Ustaz. Ya Bang, ada yang mau. Oh ya, kita cari Kristen ya Bang ya. Oke. Saya di Banjarbaru ini. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Jadi kalau Nasrani itu ya teman-teman beda dengan Kristen. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam, Cup. Malam. Iya, Cup, tunggu, Cup. Oke. Tunggu ya. Oke, selamat malam, Cup. Malam. Kira-kira apa nih pembahasan kita malam hari ini nih? Terserah Ucup. Yang penting Ucup jangan lari-lari dari judul-judulnya. Kemarin kan membahas tentang anakku Tuhanku kan. Lalu Ucup turunkan saya kan, begitu, karena yang disematkan juru selamat kan ditujukan kepada Tuhan kan. Ucup masih ingat saya atau pura-pura lupa? Ucup kan turunkan. Nggak tahu lagi saya. Lupa. Oke. Lalu berbicara tentang karena apa? Kan saya kasih klarifikasi dulu kenapa saya sering lupa dengan Kristen ini.
Karena apa? Jawabannya muter semua masalahnya. Gak ada yang benar gitu. Saya mau tanya Jadi sesuatu, boleh nggak? Boleh. Tetapi kita bahas dulu tentang ini. Soalnya saya naik juga karena akan membahas tentang yang ini, tentang Nasrani. Begitu, tentang Paulus memberitakan Injil di tanah Arab. Kan begitu. Harus clear. Kalau sesuatu itu disampaikan itu harus clear. Begitu. Kalau mau dibahas harus kasih clear. Jangan loncat sana sini supaya orang tidak bingung. Menarik kesimpulan yang benar, kan begitu. Nah, oke. Ya, Jadi di tanah apa Arab. Nasrani Jadi, menurutmu? Rasul, iya. Ya, Nasrani itu kan itu yang disebut apa? Yesus dari Nazaret. Ya. Itulah istilah untuk menyebut pengikut Yesus yang secara umum, iya. Yesus dari Nazaret. Coba kau googlein dulu. Googlein, nanti kau Aduh, belajar Google, situ. gurunya Google Kan, rupanya, teman-teman. iya. Kan itu data. Guru kau itu data Google. sejarah. Itu data sejarah. Iya, Yesus dari Nazaret. Google. Yesus dari kata Google Nazaret secara gitu. umum merujuk pada orang yang beragama Kristen atau disebut penganut ajaran Google. Kristus. Enggak, itu Google. data sejarah. Oke, Google dan kamu lebih pintar dari Google. Kayaknya Google Ya, lebih iya, pintar daripada Google Anda. itu robot, lebih pintar saya daripada robot. Iya. Karena kan sudah disebut istilah untuk menyebut pengikut Yesus. Yesus dari Nazaret. Coba baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 45. Bisa enggak Anda baca Yohanes 1 ayat 45? Ya, saya baca Yohanes ya. 1 nomor 45 nggak pakai bahasa Arab, berada? Ini kan berbicara tentang kekristenan. Toh ini kan berbicara tentang Kristen. Saya tidak berbicara tentang agama Islam di sini. Sejak kapan Kristen ada di Arab? Itulah yang dikatakan dijelaskan dalam Kisah Rasul pasal 2, ya. Coba dengar ya. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 11, di situ ada orang Arab. Ya. Mereka datang ke sana untuk mendengarkan pemberitaan Injil, firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Simon Petrus. Ya, Simon Petrus. Nah, itu. Coba baca di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 11. Ada orang Arab di situ. Berbagai-bagai bangsa ada datang ke situ pada hari Pentakosta. Nah, lalu di dalam Galatia pasal 1 ayat 17 itu Rasul Paulus ke tanah Arab untuk memberitakan Injil, bukan jual cinglot. Ya. Arti rasul itu adalah diutus. Ya, pengutusan. Ya, itu arti rasul. Diutus. Nabi itu penyambung lidah Allah atau penyampai pesan Allah. Kalau rasul adalah yang diutus untuk memberitakan kabar baik di Galatia pasal 1 Saya ayat mau 17. tanya dulu, Nasrani itu apa menurutmu? Iya, yang disebut dari Nazaret, Yesus dari Nazaret, pengikut Kristus juga. Yesus. Berarti bukan yang di Al-Qur'an ya, teman-teman ya. Ini kan tidak berbicara tentang Al-Qur'an. Ini Oh, ini berarti berbicara Al-Qur'an. ya, berarti bukan Kristen yang ada di tanah Arab berarti. Kalau Nasrani disebut pengikut Yesus dari Nazaret. Kristen Galatia Kristen mana lagi gitu? Galatia pasal 1 ayat 17 dikatakan begini ya. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Jadi di situ dikatakan di dalam Galatia 1 ayat 11 ya, sebab aku menegaskan kepada kamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Di sini kan dia memberitakan Injil, kabar baik ke tanah Arab. Kenapa Anda bilang tidak? Dia tidak membawa Kristen di tanah Arab. Jadi Bukankah di mana Rasul- datanya? bukankah Rasul- Di mana ini? data? Bukan- Di mana dikatakan ini datanya. ketika Paulus Galatia 1 membawa ajaran, membawa Injil ke Arab itu disebut Nasrani, itu di mana? Kan sudah dibilang Nasrani itu julukan yang dikatakan kepada Yesus. Yesus dari Nazaret, anak dari Nazaret. Yesus dari Nazaret. Bukan. Ngerti nggak? Bukan. Nasrani itu sekte, kawan. Iya. Iya. Itu ya, justru itu saya bilang. Coba baca dulu dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Kita kan ini berbicara tentang kekristenan atau berbicara Iya, tentang, makanya kita saya berbicara heran kalau kata kamu Paulus ke Arab, sejak kapan Paulus membawa Injil ke Arab disebut Nasrani?
Tunggu, saya baca dulu ya. Yohanes 1 ayat 45 ya, dikatakan, Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, yaitu kami telah menemukan dia, ditujukan kepada Yesus, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Itu data ya. Lalu di mana kita melihat bahwa Rasul Paulus memberitakan Injil, yaitu di dalam Galatia pasal 1 ke tanah Arab, di dalam Galatia pasal 1 ayat 17. Di Galatia, masa tunggu ya, saya lihat. Galatia pasal 1 ayat 17. Pakai Alkitab elektronik supaya lebih cepat. Galatia pasal 1 ayat 17. Ya, dikatakan itu. Ya, tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Dia berangkat ke tanah Arab bukan ada jual-jual seperti yang diklaim oleh Ustadz, jual cinglot, bisa saja buat jual-jual lain, kan begitu? Yang seperti Ya, dulu dibahas kan? Ya, dia tentu di sini dia datang ke tanah Arab untuk pemberitaan Injil, kabar baik itu. Iya, mana Karena dia adalah mana seorang disebut rasul. mana disebut Nasrani di situ? Justru Anda harus mengerti. Kan saya sudah bilang. Loh, Kan begini maksud Anda kan berbicara di mana ada nggak Rasul yang kau baca, Paulus yang kau baca begini, tadi kan itu Anda satu berkata, kali pun di kamu mana tidak ada, begini, ya Anda tidak ada berkata, menjelaskan tunggu tentang dulu, masalah Anda berkata, Nasrani gitu. Nasrani Enggak, itu begini, apa? Anda kan gitu? berkata begini, Anda kan berkata bahwa Rasul Paulus tidak membawa Injil di tanah Arab, kan begitu? Apanya? Nggak ada kayak gitu saya, makanya dengerin. Yang saya tanya kepadamu, Paulus membawa Injil ke tanah Arab, lalu pengikutnya disebut Nasrani, itu mana datanya? Kan saya sudah bilang. Kok tadi saya sudah bilang di dalam Yohanes 1 ayat 45 itu kan kata Nasrani itu kan berasal dari Yesus dari Nazaret. Yesus dari Gak Nazaret. paham lah. Kan saya sudah baca datanya Yohanes 1 ayat 45. Aduh, ada Ya. ngaco rupanya ya teman-teman. Sedikit lagi. Inilah ya, Sedikit lagi pengikutmu inilah ya, itu, makanya saya bilang sedikit lagi nggak pengikutmu ada, mau nggak apa saya ada Kristen menghujat. itu di tanah Arab itu nggak pernah ada Kristen di tanah Arab. Yang ada cuma Nasrani. Sudah saya bilang Nasrani itu Kisah Rasul keturunan pasal Bani 2 Yakub. kan. Mereka adalah ahli kitab gitu. Saya sudah bilang kepada Anda kan kita ini berbicara tentang penginjilan, pemberita Injil menjadi orang Kristen di tanah Arab, kan sudah di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 8 ayat 11 orang Arab. Ada nggak di situ disebut Nasrani? Kan namanya orang Kristen atau Nasrani itu kan ditujukan hal yang Asumsimu sama. rupanya. Penganut ajaran Udah Yesus. dibilang. Udah dibilang ya asumsimu rupanya. Paulus ke Bukan asumsi, Arab kan lalu saya sudah baca, ya. pengikutnya disebut Nasrani gitu. Mana datanya yang kayak gitu? Kan Yesus kan disebut Nasrani dikatakan Yusuf Yesus ada Yusuf orang Nazaret, yaitu Nasrani. Itu julukan dari situ. Coba Anda dulu, itulah saya bilang. Anda cek Bingung kan? dicek. Bingung kan? Ya enggak dicek kan saya sudah bilang dicek dulu. Data di dalam data yang secara ditulis oleh bukan ditulis, maksudnya dari Google tadi, coba dicek dulu. Apa Ya sih iyalah, pengertian Anda dari Nasrani Google itu? masalahnya gitu. Kan Masalahnya kan Google yang kasih tahu sudah. Anda. Iya, Makanya saya bukan tanya kasih tahu. kata Kami tahu. Baik, bentar. Cuma kami Saya tanya jelaskan samamu kepada dulu. Anda, supaya Ya. lebih Anda cross check. Saya mau tanya samamu dulu. Cross-check. Nasrani itu berasal dari bahasa apa sih? Kau cross check saja. Saya bilang kan cross. Bentar, saya tanya kau. Nasrani itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Aramaik. Aramaik. Bukan Aramaik, bukan Yunani. sorry. Yunani. Jauh pula. Aduh, Nasrani Yunani. Dari Aduh, iya. kalau kamu dari gini ya kawannya. Murut. Gini, Murut kalau apa? Arab. kalau kamu nggak tahu lebih baik nanya ya daripada Iya, kamu iya. banyak ngomong.
kamu menunjukkan iya. mohon maaf Iya. kebodohanmu Iya, sendiri iya, gitu loh, iya. ditonton Oke, publik kamu jadinya gitu. gitu. Iya. Jadi Kayak gini. ini berbicara jadi Saya kasih tahu sama Nah. kamu bentar tentang masalah Nasrani. Iya. Nasrani itu berasal dari kosakata Arab yang wazannya adalah Iya. Nasoro yang Iya, artinya Arab. penolong. Itu adalah sekte dari Bani Israel, keturunan Yakub, yang mana mereka dalam ajarannya mereka itu satu mewajibkan sunat, mereka mengharamkan babi, terus juga mereka memakai hukum-hukum Taurat. Makanya mereka Nasrani itu disebut dalam Quran ahli kitab, bukan Kristen. Iya, searab. Kristen apa? Babi makan terus kan gitu. Kalau Nasrani babi haram. Babi haram Nasrani. Kalau Kristen, Iya. aduh, babi makan terus. Beda. Iya. Karena begini, mereka masih berpakai dengan hukum Taurat. Yesus juga kan dalam hukum Taurat, dia hidup dalam hukum Taurat. Dia melakukan 10 perintah itu dan dia disunat pada hari ke-8. Dan Ya, itulah makanya gini. Yesus memberikan ajaran perintah sehingga mereka mencampurkan adat istiadat dan ajaran yang lama, maksudnya yang disebut itu hukum Musa. Di dalam kekristenan hukum Musa tidak berlaku lagi, itu sebagai pelajaran atau sebagai penuntun. Ketika Yesus datang Udah paham kan? mengajarkan tentang Bedanya- ajaran kekristenan. Beda Iya, kan Nasrani Yesus katakan, dengan bukan yang keluar dari mulut, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, tapi yang keluar dari mulut yang menajiskan orang, yaitu kata-kata makian. Loh. Kan begitu, yang menajiskan orang. Bentar, kok suara double ya? Bentar. Sudah? Oke, udah aman. Tadi double suara saya. Iya. Udah tahu kan beda Nasrani dengan Kristen? Tahu ya? Iya, saya bilang kan, iya memang saya apa tadi. Jadi dari bahasa Arab yang diserap dari kata Nazaret, yang itu biasa dijulukan kepada Yesus dibesarkan, ya kan? Yesus dibesarkan di Nazaret. Jadi itu mereka disebut Nasrani. Yang pengikut Yesus Makanya, yang disebut Nasrani juga, iya. mereka keturunan dari Bani Israel. Kalau Kristen kan bebas di luar Bani Israel. Makanya saya bilang Kristen dengan Nasrani beda. Gitu. Dan tidak pernah ada jejak Kristen di Arab, nggak ada. Yang ada itu jejaknya Nasrani di Arab itu. Gitu. Cuk, ini Rasul Paulus kan dia kan adalah apa? Rasul Kristus, ya. Dia pengikut Kristus. Dia memberitakan kabar baik Injil itu di tanah Arab dalam Galatia 1 ayat 17. Kau tidak tahu? Nah. Di tanah Arab dia pergi. Di situ Makanya kan kalau Rasul kan kamu diutus. Kalau kamu ngotot Paulus ke Arab, ya mana datanya bahwa yang diajarkan Paulus di Arab itu mereka pengikutnya itu disebut Nasrani. Kan itulah saya bilang. Kan Nasrani itu ada nggak? ditujukan kepada Yesus, anak dari Nazaret. Ya Yesus itu kan dia kan mengajarkan tentang tentang ajaran. Beda kawan. Perintah. Beda. Kok Di berbeda? sejarah kami itu di Arab Saudi, ya di selatan Arab Saudi. Saya tidak itu berbicara tentang tidak bisa. Bentar. Saya tidak Aku berbicara jelaskan. tentang Di selatan ajaran Arab kami. Saudi, ya di selatan Arab Saudi itu ada pemukim di daerah Najran, namanya Bani Najran. Mereka Nasrani
Bani Yakub yang ada di selatan Arab. Nah, itu Nasrani. Makanya saya bilang kalau Paulus ke Arab, kata Anda, adakah pengikut Paulus di Arab itu disebut Nasrani? Gitu. Ini kan permasalahan kan begini, Cup. Cup kan bilang, kan waktu saya dengar, Cup kan katakan di mana orang Kristen di Arab, kan begitu, kan? Gak pernah ada, iya. Injil itu diberitakan dalam Arab. Itu ya Rasul Paulus datang ke tanah Arab untuk memberitakan kabar baik. Injil itu dalam Galatia pasal 1 ayat 17. Dari mana kita melihat itu dia memberitakan Injil? Karena dia adalah Rasul. Rasul kan artinya diutus untuk menyabarkan kabar baik dalam Galatia 1 ayat 11. Kan begitu. Ya. Sebutan yang sebutan pengikut Paulus waktu di Arab itu begini. Jadi clear ya. Bentar. Orang Kristen ada di tanah Arab. Belum clear. Clear ya. Karena Jadi di dalam Kisah Rasul pasal pengikut 2, Paulus ayat 11. Pengikut bentar saya ada tanya orang kamu. Arab. Pengikut Paulus itu yang diajari oleh Paulus apakah ada disebut Nasrani? Itu kan kembali lagi ke situ kan saya sudah bilang. Kan apa sih Nasrani itu? Kan Nasrani itu kan yang disebut kepada Yesus dari Nazaret. Aduh. Yang pengikut Yesus. Kan begitu. Asumsimu kawan. Gimana? Oke, saya sudah jelaskan ya. Baru kita loncat ke Yesus adalah anakku adalah Tuhanku. Bisa enggak di situ? Kan ini sudah selesai kan? Oke, kita tinggalkan pembahasan Nasrani. Iya. Tapi Sekarang sudah saya kan mau bertanya sama kamu, boleh nggak? Orang Kristen di tanah Arab. Maksudnya begini. Udah, kamu sudah clear, bisa tarik kan? kesimpulan dari diskusi kita tadi. Itu kita Iya, tinggalkan. sudah clear kan? Udah, Berarti Nasrani. orang Oke, Kristen tanah tutup. Arab ada kan? Hello. Nggak, jangan begitu. Orang Kristen tanah Arab ada kan? Dalam Kisah Rasul pasal 2 Nggak ada datanya. ayat 11. Nggak ada Kristen di ada. Arab. Baca dong. Baca. Saya baca ya. Kisah Rasul pasal 2. Saya baca datanya. Kisah Rasul pasal 2 dari ayat 8 sampai 11 ya. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Itu dikatakan. Ayat 9. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, termasuk Jepang, apakah begitu, Indonesia, ya, Malaysia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya, dan berkaitan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ya, ada orang Arab situ. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ayat terakhir ya, dikatakan ayat 16 dan 17. Ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah masuk orang Arab kan? Ya, Mana Karena disebut kalau saya Nasraninya berbicara, mana? kan ini kan berbicara Disebut tentang disebut pemberitaan kabar Nasraninya baik atau di tanah Kristennya Arab. mana? Ya, ini saya bilang kan ini berbicara tentang di tanah Arab itu sudah ada Injil diberitakan, dan orang-orangnya yang mengajarkan dari yang Arab mengajarkan sudah diberitakan Injil di tanah Injil. Arab. Gini, yang kutanya sama kau, Sehingga yang mengajarkan 3.000 Injil orang. di tanah Arab seperti Paulus tadi, ya, adakah Iya. di data kamu mereka itu disebut Kristen atau Nasrani? Itu yang ku cari. Kan Kristen dan Nazaret itu sama, Kristen dengan Nazaret itu sama. asumsimu. Tetapi, iya. Asumsimu berarti itu. Asumsi bagaimana? Ini ada ayatnya kok. Ya Bagaimana udah, asumsimu? tunjukkan datanya sama saya. Kalau dan Paulus, dan pengikut 3.000 Paulus orang di Arab dibaptis. itu adalah Nasrani atau Kristen di Arab. Itu Kristen di Arab, itu diberitakan Injil dan orang Arab datang ke Yerusalem.
Lo orang Arab Ya, datang ke iya. Yerusalem dalam Ada- Kisah Rasul pasal ada 2 nggak ayat sebutannya? 8, ayat 11. Ada nggak sebutannya Udah nggak Nasrani usah atau pakai Kristen? Arab. Penting ada orang Kristen. Iya ada orang Kristen. Pengikut Yesus itu Ya, bukan mana Kristen datanya? enggak? Saya mau tanya. Orang Mana Kristen itu bukan datanya? Kristen. Mana Pengikut datanya Yesus itu kata bukan kamu Paulus Kristen. menginjil ke Arab itu disebut Kristen? Mana? Kan saya sudah suruh baca. Kan sudah baca di dalam tadi dibilang saya kan baca di dalam Galatia 1 ayat 17. Kan Kristen itu adalah Kristen itu, saya bilangnya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Dari mana? Ya itu dikatakan dalam Kisah Rasul 11 ayat 26. Di dalam Udah Kisah kau Rasul 11 ayat 6 dan nggak Kisah bakalan Rasul bisa 2. tunjukkan data. Kalau kamu muter-muter melulu pusing ntar. Yang saya tanya itu hanya satu. Kamu mengatakan Paulus ke tanah Arab bawa Injil. Nah, pengikut Iya. Paulus di tanah Arab itu adakah mereka disebut Kristen atau Nasrani? Tunjukkan sama saya datanya. Kan disebut Kristen itu karena pengikut Kristus. Mereka mengikuti dan dibaptis dalam kan Kisah Rasul 2 menjelaskan 41 sampai 3.000 orang. Nggak ada kan? Nggak ada disebut Nasrani kan ketika Paulus mengajar di Arab tuh atau Kristen. Ada nggak orang-orang Arab murid-murid Paulus waktu Paulus ngajar di Arab menamakan diri Kenapa mereka disebut Kristen? Itulah orang Arab dibaptis kok. Bagaimana Le? Orang Arab dibaptis kok. 3.000 jiwa diselamatkan. Ada. Nggak ada. Ini orang Arab. Nggak ada. Orang Arab di Kisah Rasul pasal 2 ayat 11, orang Arab dan di ayat 41 mereka memberi diri dibaptis dan Tuhan menamakan mereka 3.000 orang 3.000 jiwa dibaptis loh. Kok kau bilang ada? Bagaimana ini? Kan kau yang pusing sendiri. Ada. Saya sudah taruh datanya. Kenapa saya yang pusing? Kan Saya dari Kristen tadi itu kan minta pengikut data Kristus. sama Kris adalah ion. Orang Kris kan adalah Kristus. Ion adalah orang. Ketika kita menjadi ada turun moderator kan kau ya datamu nggak ada. Kamu bilang Kristen di Arab udah ada. Buktinya mana? Di kitabmu Paulus katanya bawa ajaran Injil ke Arab. Sekarang Paulus waktu ngajar di Arab, apa sebutan pengikut Paulus? Apakah mereka disebut Nasrani ataukah mereka disebut Kristen? Kan kayak gitu. Itu maksudku. Ya. Kalau Nasrani yang saya ceritakan itu dari daerah selatan Arab. Ya, selatan Arab, Bani Najran. Makanya ada di Al-Qur'an kita. Ya, orang-orang Nasoro gitu. Aduh, heran saya. Itulah teman-teman. Muter aja. Oke, selamat malam Pak Yusuf Pei. Ya, selamat malam. Oke. Silakan di open cam-nya. Iya Bang, bentar Bang ya. Oke, keren loh Bang Yusuf Pei ya. Kita diskusi, aku dengar Bang diskusi tadi sama siapa tadi ya? Kaitannya dengan Nasrani sama Kristen. Sepertinya Bang Yusuf Pei nggak ngerti sebenarnya. Oke, teman-teman. Bang Yusuf Pei, ngerti. keren loh temanya loh. Alkitab menyuruh jadi Islam. Ada datanya Pak? Silakan. Kalau kamu bilang tekstual, nggak ada. Tulisan kayak gitu kamu mau minta nggak ada. Terus dasarnya Bang Ustadz kasih tema seperti ini. Baik. Alkitab menyuruh jadi Islam di mana? Coba. Ya, dasarnya ya bukan tekstual ya yang dicari. Dasarnya. Oke. Ini udah tema begini kok. Nah, Udah tema iya jelas. makanya. Mana datanya? Iya, makanya dengarkan ya. Oke, Jadi silakan. kalau tekstual kan saya udah bilang nggak ada. Tulisannya kayak di judul ya. Oke, silakan Nah, buktikan. habis itu secara apa?
secara kontekstual. Baik, coba kau buka dulu. Nehemia 8 nomor 6. Abang lah yang kasih tunjuk lah. Masa abang yang kasih tema? Kau Kristen masa nggak ada kitab Kristen. Bisa ucup yang ngendalin kan ucup yang bikin. Malas kau baca kita kalian. Lalu kau diskusi mau modal apa gitu? Aku suruh baca. Aku tertarik tadi izin Pak Ucup ya. Aku tertarik tadi dengan bantahan Bang Ucup tadi loh, sama teman aku tadi loh. Meminta secara eksplisit mana Nasrani di situ, mana Kristen di situ. Uang memang Rasul Paulus itu datang ke tanah Arab belum ada Kristen, memang belum ada. Dia nggak bawa Kristen, memang nggak bawa Kristen, tapi dia bawa penginjilan supaya orang-orang yang dengar Iya. Kristen. Jelas ya? Memang betul nggak ada jejak Kristen di Arab, sudah dibilang ngotot dia. Pada zaman ketika Rasul Paulus belum meningkatin kakinya ke tanah Arab, memang benar belum ada Kristen di sana. Tapi ketika Rasul Paulus masuk ke tanah Arab menginjil di sana, banyak pengikut-pengikut Kristus itu. Makanya dikatakan Kristen. Yang duluan Kristen. Mana datanya? Di sana. Mana datanya ada Kristen di Arab situ? Mana datanya mana? Mana? Berarti kalau kamu mengatakan Paulus mengajari di Arab, berarti orang Arab ikut katanya ada Kristen di Arab, mana datanya itu? Ustaz, ini dulu dong Alkitab. Ngarang pula kau. Ngarang berarti ya. Udah sama kau kayak dia sama tadi. Mana loh Pak Ustaz, ini loh. Ini lagi aku tanya ini loh. Ini tema ini loh aku tanya. Ini loh. Alkitab menyuruh dari Islam. Monggo silakan buktikan. Makanya sudah silakan buka Nehemia 8 nomor 6. Mana di situ, Bang? Oke, aku buka ya, teman-teman ya. Aku buka teman-teman ya. Kita lihat teman-teman ya. Oke, bentar ya, Bang ya. Oke, teman-teman ya, sorry ya teman-teman ya, aku agak dikit lambat ya teman-teman. Aku buka teman-teman ya. Nehemia berapa, Bang? 8 nomor 6. Oke, Nehemia 8. Kita buktikan sama-sama teman-teman ya. Nomor 6. Oke, baik. Aku balikan gambar teman-teman. Biar semua teman-teman bacalah, ya kan? Bentar ya. Bentar Pak Ustadz. Oke, ini ya. Ini Bang. Nehemia 8 Bang. Ya. Ayatnya yang ke-6 ya. Betul? Oke. Lalu Esra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyambut dengan amin, amin sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Mana itu Islam, Bang? Oke, ritual siapa itu? Mana Islamnya? Jangan tanya ritualnya dong. Saya tanya ritual siapa itu? Mana Islamnya? Ritual agama mana itu? Ritual agama mana itu? Oke, Anda tanya ya. Nehemia melakukan ritual dia sebagai orang Yahudiisme. Oke, jelas ya, Yudaisme di sini, Bang. Mana Yudaismenya mana? Mana Islamnya di sini? Mana Islamnya di sini? Ya iya. Oke. Kalau seperti itu kira-kira yang mencontoh siapa? Ada Yudaisme kayak gitu sekarang? Ini bukan contoh, ini bukan persoalan contoh, Bang. Izin Bang ya, Bang Yusuf ya. Iya. Ini bukan Itu kan contoh. dari Ezra tadi. Kitab Yahudi. Ada nggak Yahudi mengangkat tangan Allahu Akbar kata Yahudi amin lalu sujud Yahudi, ada nggak? Sabar Bang, sabar. Sabar Bang. Mana di sini Bang? Mana di sini ada Islamnya? Coba. Supaya biar jelas Bang. Tadi kan Abang nuntut kan sama teman saya. Oh iya. Mana bilang kita Ya udah itu ritual siapa itu? Dong. Saya satu-satu dong. Tadi Itu kan Abang Yusuf- ritual siapa tuh? Sabar dulu Bang Yusuf. Tadi kan Bang Yusuf Saya tanya sama teman saya. yang melakukan seperti di kitabmu itu seperti di kitabmu itu ritual agama mana? Ritual, kalau Anda bicara tentang ritual, kami orang Kristen pun sujud nyembah. Emang kamu nggak punya Mana? Kamu belum pernah lihat orang Kristen sujud nyembah? Ya silakan dijawab aja. Iya, ini aku lagi jawab loh. Kamu belum pernah lihat Kristen sujud nyembah? Belum pernah lihat ya? Kristen itu Ada sujud Kristen ada nggak di Kristen di gereja-gereja mereka Allahu Akbar kayak gitu angkat tangan? Ada nggak? Kalau memang itu di sana juga nggak bilang Allahu Akbar, Bang. Izin. Ya iya. Judaisme juga Allahu nggak Akbar bilang apa? Akbar kok.
Mereka nggak Allahu tahu Akbar itu apa artinya? Nah, jangan sama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar itu apa artinya? Bentar bang, jangan dicocok logikan bang. Allah Akbar itu apa artinya? Kau tanya. Ah, macet kan kau? Macet kan? Ah. Macet sendiri dia. Macet kan? Ada. Macet. Macet mati lampu. Aduh. Ya teman-temannya. Jadi di Nehemia 8 itu ya Ezra udah mencontohkan ritual cara menyembah Tuhan yang benar ya teman-teman. Mengangkat tangan dengan takbir seraya berucap